Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima, disusul bom atom kedua pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki mengharuskan Kaisar Hirohito untuk menyerahkan syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus, Kaisar Hirohito mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu lewat radio. Penyerahan diri Jepang secara resmi baru terjadi pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Sebelumnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Haji Mawiyo Diningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajima, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal. Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan Indonesia kepada kami? Dengan memproklamasikannya, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju, karena PPKI merupakan badan yang bertanggung jawab dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan. Akan tetapi, pihak Jepang meminta agar kemerdekaan dilakukan 24 Agustus 1945 paling cepat. Berkaitan dengan waktu tersebut, akan saya bicarakan lebih lanjut kepada seluruh anggota PPKI. Baik, kalau begitu, kami undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah pembacaan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyaningrat tiba di tanah air dan mengabarkan bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Karena Jepang menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945, maka penyusunan proklamasi kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI tanggal 16 Agustus mendatang. Berita kekalahan Jepang atas Sekutu sangat dirasakan oleh pemerintah Jepang. Banyak stasiun radio disegel oleh Jepang, tapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC di Bandung. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir menghubungkan para pemuda untuk mengadakan rapat. Semoga berkenan di hati Anda. Selamat malam saudara dan merdeka. Apa? Jepang kalah? Itu artinya Indonesia sudah merdeka. Ya, Indonesia sudah merdeka. Teman-teman harus tahu ini. Aku harus segera memberitahu mereka. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir pun mengirim para pemuda untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Darwis, Soekarno, Heros Saleh, dan Wikana di asrama Bapakti, Jalan Cikini, nomor 71.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya mendengar berita dari BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu artinya terjadi kekosongan kekuasaan atas Indonesia. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama untuk Bung Karno, agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada lagi wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa kau bilang seperti itu, kawan? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan bangsa lain dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Benar yang dikatakan Bu Syahrir, kemerdekaan adalah hak setiap rakyat Indonesia dan harus segera diproklamirkan. Maka dari itu, mari kita mengajak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan setiap hubungan dengan Jepang. Baiklah kalau begitu, saya bersama Wikarna, Darwis dan Khairul Soleh akan membahas hal ini dengan Insinyur Soekarno terlebih dahulu. Saya pamit undur diri dan jangan lupa memberitahu pemuda lain untuk memberitahu mereka untuk bisa merebut kekuasaan atas Jepang. Baiklah, Bung. Setelah rapat selesai, maka pada 15 Agustus 1945 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikarna, Syahrir, Darwis, dan Khairul Soleh. Mereka menyampaikan hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumatri, Samsi, Buntaran, Sudiyo, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengan beliau. Ya, Bung Karno-nya ada di dalam. Ngomong-ngomong, ada keperluan apa kalian menemui Bung Karno? Begini, kami ada hal yang penting untuk dibicarakan dengannya. Kalau begitu, silakan masuk. Kebetulan, golongan tua sedang berada di dalam. Terima kasih Bu. Ada apa saudara-saudara sekalian datang kemari? Begini Bu, saya mendengar berita dari BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu artinya terjadi kekosongan kekuasaan atas Indonesia. Kami, golongan muda, telah melakukan rapat. Dan hasil rapat itu, kami ingin mendesak Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Lalu, mengapa kalian ingin proklamasi ini harus dilakukan secepat mungkin? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Lantas, apakah kalian belum melihat bahwa Jepang saat ini masih berada
di kawasan Indonesia. Akan banyak hal-hal buruk seperti bentrok yang akan terjadi apabila proklamasi ini dilakukan secepat mungkin. Benar kata Bung Karno. Kita tidak boleh cepat dalam mengambil keputusan, apalagi berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan. Jelas, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung. Mari kita segerakan proklamasi ini. Baiklah. Tapi mau bagaimanapun, tetap saja saya tidak bisa memutuskan tanpa adanya rapat bersama seluruh anggota PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan ini dengan PPKI, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan bangsa lain dalam proklamasi kemerdekaan. Dan juga kita ingin menganggap bahwa kemerdekaan berasal dari usaha bangsa kita sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Ya, saya juga tahu PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Tapi perlu kalian tahu bahwa hanya dengan PPKI lah proklamasi bisa dilakukan secara langsung. Lanjut. Apakah kita harus menunggu janji dari mereka itu? Ayolah, Bung, kita bisa. Kita harus bisa bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ini untuk kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji mereka itu? Mereka bahkan kalah dalam perangnya sendiri. Bagaimana pendapatmu, Ikana? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini. Saya yakin, Bung, kita pasti bisa. Benar, Bung. Segeralah berproklamasi. Ayolah, Bung. Malam ini, Bung, malam ini. Baiklah. Tapi berikan kami kesempatan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggu di luar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda mendesak kita untuk memproklamasikan secepat mungkin. Tapi mau bagaimanapun, tetap saja kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya, agar tidak terjadi sesuatu hal yang buruk yang akan menimpa kita. Saya setuju, Bung. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah mengatasi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan untuk masalah kemerdekaan, sebaiknya kita bincangkan lagi di rapat PPKI 16 Agustus nanti. Ya, tapi bagaimana dengan pendapat golongan anak muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, kalau begitu kita sudah sepakat. Ya, saya juga. Setelah selesai berunding, Bung Hatta segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berdiskusi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini akan dirapatkan lagi oleh PPKI. Kalau begitu, kami pamit. Dengan demikian, usaha para pemuda untuk membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan.
tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperti, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, bahwa Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Begini saja, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Asingkan ke Bung Hatta? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita tunjuk mereka akan segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Itu benar. Dengan itu, Jepang tidak akan bisa mengganggu mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Menurut saya, Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Bagaimana kita menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Saudara Subeno terkait untuk hal ini. Saya permisi sebentar. Jadi begini, kami telah memutuskan untuk menculik Bung Karno serta Bung Hatta untuk segera kami desak melaksanakan proklamasi. Apa maksud mereka? Ya benar, dan kami telah memutuskan untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Maka dari itu, kami meminta bantuan Anda untuk mengamankan kami serta mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno serta Hatta. Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah jauh besok. Baiklah, terima kasih, Subeno. Sama-sama. Baiklah, Bung. Subeno telah setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kiesong. Kalau begitu, bagaimana jika Sudanko Subingo Singgih yang akan memimpin operasi kita kali ini demi menjaga keselamatan kedua tokoh nasionalis kita? Baik. Ya, kami setuju. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Cepatnya, Bu. Besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 subuh. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat, rombongan pemuda bernama Pengaman dari Peta menculik Muhammad Hatta terlebih dahulu untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Soekarno Darwis yang menculik Muhammad Hatta di kediamannya, sedangkan Khairul Saleh dan Wikana menculik Soekarno. Tok. Assalamualaikum. Bung Hatta. Waalaikumsalam. Mari Bung, Anda harus segera ikut bersama kami. Mau pergi kemana kita dan mengapa saya ingin dibawa? Rengas Dengklok, ini sudah jadi putusan bagi para pemuda. Selain itu, kota akan diserbu oleh rakyat. Apa yang kau katakan? Apabila memang itu terjadi, kita akan kalah karena Jepang masih utuh di sini. Tapi ini sudah menjadi kesepakatan kami. Anda harus tetap mengikuti bersama kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Rombongan Wikana dan Khairul Saleh kemudian menculik Soekarno di kediamannya.
Ikan atau ikan. Bung Karno. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus kami ke Rengas Dengklok. Ini sudah kesepakatan kami para pemuda untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Untuk menjauhkan Anda dari untuk menjauhkan Anda dari Jepang. Kalian tidak lihat? Di dalam sana ada anak dan istri saya. Bagaimana dengan mereka semua? Ada apa ini, Pak? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Bu, mereka mengajak saya untuk pergi dari sini, Rengas Dengklok, pada saat ini juga. Untuk apa, Pak? Untuk menjauhinya dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Ya, lagian, kalau kalian ingin membawa saya, kalian juga harus membawa keluarga saya. Bagaimana? Siap, Bu. Mari kita bawa anak dan istri Anda pergi ke Rengas Dengklok sekarang. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Muhammad Hatta telah sampai terlebih dahulu ke sebelah Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Cio Pisong. Apa tujuan Anda membawa saya ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, kau sudah di sini rupanya. Ya, mereka membawa Hormawati dan Guntur juga. Ya. Soekarni, apa maksud dari semua ini, Soekarni? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Karena Jepang sudah kalah. Ini saatnya kita harus bangkit untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu, mengapa kau begitu mudah percaya dengan berita tersebut? Saya tidak setuju dengan itu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ya, itu benar, Bung. Baiklah, kalau begitu akan saya bicarakan seluruhnya kepada seluruh anggota PPKI. Ya. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Namun Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Ahmad Subarjo pun menelpon Wikana. Apakah saudara tahu keberadaan Bung Hatta?
Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan padaku, di mana mereka sekarang? Aku akan memberi jaminan keselamatan. Dan aku akan menjamin 17 Agustus proklamasi akan dikumandangkan. Baiklah, mereka berada di Engas Dengklok. Anda akan diantar ke sana oleh Yusuf Punto. Baik, terima kasih. Ide lagi. Bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Tidak, Anda tidak bisa menemuinya. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, izinkan aku menemui Bung Karno dan Hatta terlebih dahulu. Baiklah. Ada apa, Subarjo? Saya datang kemari karena rapat PPKI batal karena Anda dan Sumatera tidak hadir di rapat. Selain itu, saya menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Ya, benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Baiklah, kalau begitu, saya akan menerima seluruh permintaan kalian. Bolehkah kami pulang sekarang? Lihatlah Guntur, dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Hatta dan Soekarno di sana? Tidak. Saya akan menjamin keselamatan mereka. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Ya, tentu saja.
Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Tiba-tiba Sumino mengejar Suparjo sampai ke depan. Suparjo, ada apa Subeno? Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Dilihat dari waktunya, ini tidak mungkin. Sekarang sudah pukul 8. Kami masih perlu kembali ke Jakarta, kemudian mempersiapkan badan persiapan kemerdekaan. Itu akan memakan banyak waktu. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak bagaimana? Mayor, percayalah kepada saya. Sebelum jam 12, pasti proklamasi akan dikumandangkan. Baiklah, sampaikan janjimu. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Pada 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksmana Medan yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, sebelumnya Bung Karno pergi menemui Nishimura agar berubah status dan keadaan Indonesia. Namun Nishimura menolak sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksmana Medan. Stop. Silakan masuk. Tunggu dulu. Apakah benar kita akan menyusun proklamasi di rumah Laksmana Jepang? Tenanglah. Silakan masuk semua. Selama kalian berada di rumah saya, kalian akan aman. Baik, terima kasih. Lalu di ruangan mana kita akan membahas proklamasi? Di ruang makan dalam rumah Laksamana Medan berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Khairul Soleh, Sylvie Melik, dan BM Dian untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Menurut saya dalam teks proklamasi sebaiknya kita cantumkan kemerdekaan kita. Menurut saya kata yang tepat adalah kami sebagai bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Ya, saya setuju. Pernyataan tentang pengalihan kekuasaan juga harus dicantumkan. Ya, benar, Bung. Bagaimana jika kalimat keduanya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dengan tempo yang singkat-singkatnya? Bagus. Tentu saja kita perlu menambahkan tanggal pembuatan dan pembuat teks tersebut. Ya, saya setuju. Kita tulis saja tanggalnya 17 Ya. Bagus, semua sudah selesai. Lalu siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana kalau next ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir? Saya tidak setuju. Teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir. Lalu siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana jika pendatangani ini kita wakilkan saja pada Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni.
Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Anda, Bung? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap Bung, saya akan mengetiknya. Permisi. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Bagaimana jika hari ini Jumat Legi 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Kita segerakan proklamasi ini. Bagaimana jika pukul 10 tepat? Setuju. Ya, setuju. Setuju. Kalau begitu, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih saat ini juga. Lalu di mana kita akan melaksanakan proklamasi, Bung? Bagaimana di lapangan Ikada? Lapangan itu cukup luas. Sepertinya tidak usah, karena di lapangan itu kemungkinan besar akan terjadi bentrokan antara kita dengan tentara Jepang. Lebih baik di rumah saya saja. Bagaimana? Ya. Setuju. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun Sayuti tahun 05. Ini naskahnya Bung, silakan ditanda tangan. Terima kasih banyak, Sayuti. Silakan Bung Hatta. Baiklah. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10 akan dilaksanakan. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Soekarno menugaskan Trimurti untuk mengibarkan bendera. Trimurti, aku serahkan bendera ini padamu untuk dikibarkan pada hari ini juga. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hei, kalian! Jaga baik-baik bendera ini. Kalian menerima kehormatan untuk pertama kali mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Semua orang telah berkumpul di halaman Parlemen Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengar pelaksanaan proklamasi Soekarno.
Muhammad Hatta, uang Islam diperubah diikuti Ibu Fatmawati, suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta diperlukan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon. Suara yang lantang dan mantap. Soekarno pun menjalankan pidato pendahuluan sebelum beliau mengucapkan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka!